Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, para tamu Allah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang berbahagia, momentum pada hari ini kita kembali mensyiarkan kampus kita dengan kultum ba'da zuhur, dan insyaallah pada hari ini izinkan saya akan menyampaikan tentang sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seseorang mukmin yang mendapatkan kemanisan iman, merasakan manisnya iman tatkala seorang muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan harapan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang diridhoi Allah, seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rasa manis dalam keimanannya. Maka oleh karena itu dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata Rasulullah bahwa ada 3 perkara apabila perkara tersebut akan menimpa kepada seseorang, yaitu 3 perkara itu kata baginda Rasulullah adalah halawatul iman, yaitu 3 perkara yang akan mendapatkan rasa manisnya iman. Iman yang betul-betul mantap, mantul, iman yang betul-betul dirasakan di dalam hati seseorang muslim. Yang pertama tentunya adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu orang yang mendapatkan kemanisan iman kata baginda Rasulullah, yaitu adalah seseorang yang barang siapa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mencintai daripada keduanya. Artinya apa? Orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih mencintai dari yang lain-lain. Artinya apa? Allah dan Rasul adalah cinta yang pertama dan utama daripada cinta yang lain. Cinta daripada harta, jabatan, anak, istri, kekayaan. Maka cinta kepada Allah dan Rasul ini adalah cinta yang pertama dan utama yang dirasakan oleh seseorang yang beriman kepada Allah. Maka mereka inilah orang yang mendapatkan kemanisan iman, orang yang betul-betul mantap keimanannya di dalam hatinya, yaitu orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi daripada cinta daripada yang lain, bahkan melebihi daripada cinta terhadap ayahnya, orang tuanya, cinta daripada anak-anaknya, daripada istrinya, melebihi dari cinta daripada kekayaan, dari pangkat jabatan. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang pertama dan yang paling utama yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Maka oleh karena itu orang yang telah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka sesungguhnya cinta itu akan membekas pada ibadah-ibadah kita, pada perilaku-perilaku kita, amalia kita. Maka sesungguhnya orang-orang yang
mendapatkan manisan iman. Inilah orang-orang yang akan dekat, orang-orang yang akan dikasihi, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah. Seseorang yang mendapatkan manisnya iman adalah seseorang yang mencintai seseorang. Seorang yang mencintai sesuatu, apakah itu mencintai manusia, ya, dan kemudian dia tidak mencintai sesuatu itu kecuali dia mencintai dilandasi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada saudara kita karena kita cinta itu dilandasi dengan cinta karena Allah. Misalnya saat ini kita, ya, sebagai bangsa Indonesia, sebagai kaum muslimin cinta terhadap saudara kita bangsa Palestina yang sedang berjuang melawan Zionis Israel. Kita kasih, kita cinta, kita simpatik terhadap mereka, kita memiliki solidaritas terhadap mereka, kita merasakan bagaimana penderitaan dan perjuangan mereka. Berarti kita ini termasuk orang yang merasakan manisnya iman. Maka hanya orang-orang yang berimanlah yang akan merasakan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya itu, hadir berbahagia, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Kemudian mereka itu yang ketiga adalah mereka yang benci kembali kepada kekafiran atau kekufuran. Dan juga yang ternyata yang berbahagia bahwa orang-orang yang benci terhadap kemunafikan, kekufuran, atau seseorang yang benci kembali kepada kekufuran setelah mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Hadirin kaum muslimin, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang paling utama dan paling pertama yang harus kita tanamkan dalam setiap jiwa kita, hati kita. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang istiqamah menjalankan perintah Allah, berarti mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, oleh karenanya marilah kita senantiasa memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan itulah kita akan menjadi semakin dekat dan semakin hampir mendekat atau qarib, ya, qarib atau quraib dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin ba'id atau tab'id dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin hampir dengan Allah, orang yang semakin dekat dengan Allah, itulah orang-orang yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, itu saja kultum kita pada zuhur hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga buat kita semuanya. Nasrullahi wa fadlun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.